semuanya, kenalin aku Dinda Paramita Herawati. Nah, di sini aku mau ngajak kalian semua buat keliling kampus Unsika, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, buat kalian yang mau tahu, yuk ikutin aku yuk. Karawang bumi pangkal perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Paramita Herawati dengan NPM 191063105058 dari kelas 6C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan jawaban UAS saya di dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 untuk semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Gunandar MPD. Ya, langsung saja, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan inovasi pendidikan itu? Pada dasarnya, inovasi merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengembangkan suatu hal. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Suatu inovasi pendidikan memerlukan dukungan dari masyarakat agar terlaksana secara maksimal. Menurut Wijaya dalam Syarafuddin et al. Tahun 2012, inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, itu tujuan pendidikan, yang kedua, struktur pendidikan dan pengajaran, yang ketiga, kurikulum, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan inovasi pendidikan itu? Secara rinci, tujuan inovasi menurut Syarafuddin adalah untuk meningkatkan kualitas, menciptakan pakar baru, mengurangi kerusakan, dan menyesuaikan diri. Nah, dari pernyataan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari inovasi pendidikan adalah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan mengembangkan suatu kebijakan pendidikan yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya inovasi, diharapkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas dari suatu pendidikan ini meningkat. Dengan adanya inovasi, maka kualitas pendidikan kita akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga, inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan serta keaktifan siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis pada internet atau komputasi awam. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis permainan, bisa permainan modern atau tradisional. Ini bisa juga disebut dengan etnomatematika. Kemudian ada pembelajaran model blended dengan melibatkan orang tua, pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi siswa. Ada juga pembelajaran dengan memanfaatkan virtual reality atau augmented reality, dan yang terakhir ada pembelajaran asinkronus dengan media pembelajaran berbasis Android. Yang keempat, apa aja sih inovasi produk itu? Dan apa sih inovasi produk? Nah, inovasi produk ini melibatkan pengenalan baru ataupun pelayanan baru yang meningkat secara substansial. Inovasi ini melibatkan peningkatan dari karakter fungsi, teknisi, dan kemudahan dalam penggunaan suatu produk inovasi. Nah, inovasi ini dilakukan sebagai langkah untuk pelaku usaha agar dapat memperbaiki, meningkatkan, serta mengembangkan produk yang ia produksi. Misalnya, inovasi produk itu telepon genggam, laptop, kendaraan bermotor, pesawat terbang, tablet, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kelima, apa sih inovasi pendidikan blended itu? Nah, inovasi pendidikan adalah cara untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan juga merupakan suatu ide atau gagasan, suatu metode atau barang yang dirancang oleh seseorang atau sekelompok sebagai hal yang baru, baik itu berupa penemuan baru atau baru ditemukan. Nah, yang dapat dicapai dalam tujuan pendidikan serta memecahkan masalah pendidikan nasional. Nah, branding ini salah satu contohnya dari inovasi pendidikan, karena di dalam branding siswa dapat bertanya dan orang-orang dapat menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Kemudian yang keenam, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan?
Nah, kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama di bidang informasi dan komunikasi, membuat dunia terasa lebih dekat dan dapat dijangkau. Ada kecenderungan kuat untuk terjadi suatu proses universalisasi yang melanda setiap aspek kehidupan manusia. Banyak hal yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah agar bangsa ini dapat beriringan dengan dunia dan tidak tertinggal. Oleh karena itu, inovasi pendidikan perlu dilakukan. Hal ini karena pendidikan merupakan pemegang kunci dari sistem kecerdasan anak bangsa. Pendidikan dihadapkan dengan berbagai macam masalah seperti ekonomi, sosial budaya, bahkan politik. Oleh karena itu, inovasi pendidikan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi manakah yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013? Nah, coba apa sih kelemahan dan kelebihan dari strategi yang dipilih tersebut? Strategi inovasi ini ada 4. Yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu pelaksanaan perubahan sosial yang di dalamnya mengutamakan ketersediaan fasilitas. Jadi, untuk merubah suatu kelompok diperlukan adanya fasilitas yang memadai. Kemudian yang kedua ada strategi pendidikan. Nah, untuk terjadinya perubahan sosial diperlukan strategi pendidikan, di mana pendidikan ini menjadi kunci untuk melakukan suatu perubahan sosial. Kemudian ada strategi bujukan. Nah, strategi ini adalah cara untuk merubah suatu kelompok dengan cara dibujuk dengan tujuan dari perubahan tersebut. Jadi diharapkan jika adanya tindakan ajakan, maka suatu kelompok tersebut mau diajak untuk berubah. Kemudian yang terakhir ada strategi paksaan atau power strategis. Di sini perubahan sosial dilakukan dengan cara paksaan kepada target perubahan sosial. Ya. Menurut saya yang paling cocok untuk inovasi kurikulum 2013 ini adalah strategi fasilitatif. Mengapa demikian? Karena mengingat kurikulum 2013 ini memerlukan fasilitas yang lebih dari KTSP, sehingga strategi fasilitatif merupakan strategi yang paling cocok untuk diterapkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi ini adalah kelebihannya yang pertama, strategi fasilitatif digunakan untuk memperbarui bidang pendidikan. Yang kedua, digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial. Kemudian ada pula kekurangannya nih. Kekurangannya itu yang pertama digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Yang kedua, perubahan diharapkan berjalan dengan cepat, serta tidak ada sikap terbuka dari klien untuk menerima kebutuhan. Yang terakhir ada strategi fasilitatif tidak akan bermanfaat jika para pelaksana pendidikan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Kemudian, yang kedelapan tuh, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Nah, penjelasan harus mengacu kepada teori perubahan Habermas dan Michael Fullan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Michael Fullan ini adalah arti subjektif dari perubahan adalah perubahan akan selalu gagal sampai kita dapat menemukan cara untuk mengembangkan instruktur dan sarana yang ada, serta adanya proses yang melibatkan guru dalam mengembangkan pemahaman baru. Dalam perubahan, kita tidak bisa sekedar membahasnya dalam hal yang sifatnya formalitas atau hanya sampai pada makna permukaan saja, tetapi lebih pada makna mendalam tentang pendekatan baru untuk mengajar dan belajar. Kemudian untuk soal yang ke-9, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi dari change agent, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Nah, manajemen perubahan atau change management ini yang diarahkan pada sebuah total involvement dan conscious improvement sebagai sebuah sikap kreatif dan inovatif guna menghasilkan produk pendidikan yang bermutu dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian untuk soal yang ke-10, bagaimana upaya sekolah dalam melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Nah, upaya sekolah dalam melakukan kolaborasi ini dapat ditempuh antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan komite sekolah atau majelis madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, unsur pemerintah kabupaten kota dalam hal ini instansi yang terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kabupaten Kota, Departemen Agama, Dewan Pendidikan Kabupaten Kota, terutama membantu dalam mengkoordinasikan dan membuat jaringan kerja ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, memberdayakan tenaga pendidikan, baik tenaga pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan, dan penyuluhan maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang manajemen berbasis sekolah, pembelajaran yang bermutu, dan peran serta masyarakat. Yang keempat, yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah apa yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang diperlukan. Yang terakhir adalah mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran, rehabilitasi atau pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan membentuk tim yang sifatnya khusus untuk menangani dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap tim pembentukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Kemudian untuk soal yang 11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dan kehidupan sehari-hari seperti blockchain, kriptografi, dan cryptocurrency, serta fungible token atau NFT dan metaverse. Nah, coba jelaskan singkat pengertiannya, tujuan, penggunaan, atau fungsinya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang kita bahas itu blockchain. Nah, blockchain ini merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank digital yang terhubung dengan kriptografi. Nah, tujuannya agar transaksi di dalam blockchain ini menjadi lebih transparan dan aman, serta meminimalisir penyelewengan data seperti suap atau korupsi.
Nah, kegunaannya ini pada sektor finansial, teknologi ini diibaratkan sebagai buku kas digital yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan mudah tanpa harus mendapatkan persetujuan seperti di bank-bank konvensional. Nah, contoh penerapannya ini jika nantinya suatu toko online menyediakan wallet Bitcoin dengan pembeli dapat membayar dengan Bitcoin dan ditampung oleh miner Bitcoin. Kemudian yang kedua itu kriptografi dan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang berbasis kriptografi. Nah, kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persandian. Bitcoin ini salah satu jenis dari cryptocurrency juga. Nah, khususnya di Indonesia. Nah, tujuannya ini supaya transaksi dari pengirim ke penerima tidak melalui perantara lagi. Jadi mempermudah jual beli. Penggunaannya adalah sebagai alat pembayaran dan juga mata uang digital. Contoh penerapannya adalah investasi mata uang digital dengan membeli suatu token. Kemudian yang ketiga ada non-fungible token atau NFT. NFT ini adalah aset digital yang dapat mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Transaksinya akan tercatat di dalam sebuah data di blockchain. Data tersebut akan berisi informasi tentang pencipta, harga, dan histori kepemilikan aset NFT. Nah, tujuannya adalah sebagai wadah untuk jual beli suatu karya yang dibayar dengan Bitcoin. Namun aset adalah kepemilikan pribadi, bukan milik bersama seperti cryptography. Nah, kegunaannya ini adalah NFT memungkinkan pembeli memiliki barang asli, tidak hanya itu, ini juga berisi autentikasi bawaan. Jadi, sebagai bukti kepemilikan, kolektor menghargai karya dari seniman. Jadi, ini langsung dari kolektor kepada pelaku seni. Gitu. Contohnya ada jual beli seni, gift, video, koleksi, avatar, sepatu, musik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah metaverse. Nah, metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Tujuannya agar manusia memiliki pengalaman kehidupan yang lain. Penggunaannya adalah mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan inklusif. Contohnya adalah augmented reality atau virtual reality. Kemudian yang terakhir, apa sih contoh inovasi dalam pembelajaran matematika? Apa aja ciri-cirinya, manfaat, dan tujuannya? Nah, contoh inovasi dalam pembelajaran matematika dapat berupa model pembelajaran maupun media pembelajaran. Contoh model pembelajarannya adalah misalnya problem based learning atau metode jigsaw, dan banyak sekali contoh media pembelajaran seperti kuis interaktif atau games matematika berbasis Android seperti yang ada pada video ini. Ini adalah contoh dari kuis interaktif. Kemudian ciri-ciri dari inovasi dalam pembelajaran matematika tentu saja dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah digunakan, bahan yang awet, dan warna bisa saja menarik untuk siswa. Tujuan adanya inovasi ini dalam pembelajaran matematika adalah membantu siswa serta memberikan inovasi kepada mereka karena matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit. Sehingga dengan adanya inovasi pendidikan, diharapkan matematika bisa lebih diterima oleh siswa dan juga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar matematika. Ya, kesimpulan dari materi kali ini adalah, jadi inovasi pendidikan merupakan langkah yang ditempuh untuk memperbaiki atau menambah suatu kebijakan sebelumnya agar menjadi suatu kebijakan yang lebih baik di masa yang mendatang. Nah, pemerintah perlu melakukan inovasi ini karena inovasi merupakan langkah agar membentuk SDM Indonesia yang lebih baik dan tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekian penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah inovasi pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.